Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fadil Islaman, ujung NIM 051 dari kelas R1. Pada video kali ini saya akan membuat pengolahan mengenai mitigasi bencana. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk data yang kita pakai mitigasi bencana kali ini. Nanti format datanya itu kita download berupa TIFF. Kemudian tujuan dari mitigasi bencana kita lakukan pengolahan ini, kita melihat di wilayah tersebut bagaimana mitigasi bencananya, apakah mitigasi bencananya itu sangat tinggi, rendah, atau justru malah tidak ada. Jadi mungkin langsung saja kita masuk ke web. Kemudian di sini kita bisa cari yang namanya itu Earth Data Search, kemudian pilih yang paling atas ini. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita cari wilayah kajian kita. Bisa saya menggunakan di Kabupaten Asahan, itu berada di Medan. Pada bagian spesial ini kita pilih rectangle. Di sini kita lakukan rectangle. Nah, jika sudah, dia akan otomatis terbawa ke sini. Setelah itu kita akan pergi ke Innogate Portal. Bisa diklik Innogate Portal, kemudian kita pilih yang bagian unduhan data. Di sini kita pilih yang RPI per wilayah, data RPI per wilayah. Di sini kita login terlebih dahulu. Di sini kita cari wilayah kajian kita. Misal saya mengambil di Pulau Medan tadi, tinggal kita cari kabupaten asalnya sebelah mana. Ini kita klik, kemudian nanti ada kata-katanya unduhan, itu bisa kita unduh. Oke, sudah, kita masuk ke ArcGIS, add data, kemudian kita masukkan datanya yang SAP Indo Rabu 2010 SAP. Kemudian kita add data yang telah kita download tadi dari sini. Kita pilih yang di sini. Nah, ini formatnya tadi tips yang telah kita download, kita add. Kita cari ke atribut, kita klik dua kali kabupaten sama dengan klik yang get Unicode values. Sini kita cari kabupaten yang ingin kita masukkan. Misal saya pakai Kabupaten Bone ini, kemudian kita apply, lalu ini kita close. Selanjutnya pada gabung kita klik kanan, kemudian pilihan data,
export data. Di sini outputnya kita klik, namanya itu bolaan utara. Dan kita save, ya, oke. Ini tinggal kita yes. Oke, nah ini sudah ada muncul bagian bola utaranya. Selanjutnya itu kita ke geoprocessing ArcToolbox. Di sini kita akan membuat klip. Di sini kita pilih data management tools, kemudian pilih raster. Kita pilih raster processing, kemudian pilih clip. Pada input raster kita pilih yang AS, ini data MDIV. Pada output raster, nah ini kita masukkan yang bolaan utara. Setelah itu kita beri namanya itu kita kasih aja clip. Oke, kita save. Sini kita centang yang use input feature, kemudian kita oke kan. Nah, ini klipnya telah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita akan project restart. Caranya itu kita masuk ke ArcToolbox, kemudian di sini kita pilih data management tools, kemudian kita pilih yang projection and transformation. Di sini kita pilih yang raster, kemudian pilih yang project raster. Input rasternya itu kita masukkan yang clip, dan output rasternya, nah ini kita kasih nama saja project raster. Kita oke, save. Kemudian kita atur koordinatnya, kita pilih WGS 984. Oke, kemudian langsung oke kan saja. Nah, ini project rasternya telah berhasil. Kemudian kita masuk lagi ke ArcToolbox, kemudian di sini kita pilih yang 3D Analyst Tools, kita pilih yang di sini kita pilih yang raster surface, kemudian kita pilih slope. Nah, input rasternya kita masukkan yang project raster, kemudian ini betul slope. Pada bagian outputnya kita pilih yang percent rise. Jika sudah kita oke kan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke Alters Box. Kemudian di sini kita pilih Spatial Analysis Tools. Di sini kita pilih yang Reclass, kemudian yang Reclassify. Nah, di sini pada bagian input rasternya kita masukkan slope project. Oke, selanjutnya itu kita pilih classify. Kemudian di kelasnya ini kita ganti jadi 5. Di bagian break valuesnya ini, nah ini kita ganti menjadi 2. Dan ini kita ganti menjadi 5. Kita ganti jadi 15. Kemudian ini kita ganti menjadi 40. Oke, sudah. Ini kita oke kan. Nah, selanjutnya itu ini kita klik yang reverse, kemudian kita oke. Nah, ini reclass slope-nya itu berhasil. Nah, selanjutnya kita pergi lagi ke Art Toolbox, kemudian kita pilih yang 3D Analysis Tools, kemudian yang kita pilih lagi Raster Surface dan pilih yang Hillshape. Nah, di bagian input rasternya itu kita masukkan project raster. Di bagian outputnya itu kita buat Hillshape. Kemudian itu langsung kita oke kan. Oke, selanjutnya itu kita pergi lagi ke Art Toolbox, kita pilih yang Spatial Analysis Tools, kemudian Reclass dan pilih yang Reclassify. Nah, pada bagian input rasternya kita masukkan yang Hillshape, kita klik Classify, kemudian kelasnya ini kita kasih 3. Di break values ini kita ketik 56, kemudian ini 100, kemudian kita oke. Dan juga kita reverse, kemudian ini kita kasih namanya reclass L. Kita oke kan. Oke, setelah itu kita pergi ke Windows, kemudian katalog. Sini kita buat save file, klik kanan, new, save file. Di sini kita kasih namanya itu garis pantai. Oke, jika kita sudah selesai membuat garis pantainya, kita ke Art Toolbox lagi, kemudian kita cari Analysis Tools, kemudian pilih yang Proximity, kita pilih yang Multiple Ring Buffer. Nah, pada inputnya ini kita buat garis pantai. Di sini kita ganti saja namanya itu jadi buffer. Nah, distance ini kita tambahi
kita tambahin nilainya itu 500, kita tambah ini, kemudian 1000, kemudian 1500, dan yang terakhir itu 3000. Kita scroll ke bawah, pada bagian buffernya ini kita pilih meter, kemudian kita oke kan. Oke, selanjutnya itu kita pergi ke Gap Processing, kita pilih clip. Nah, di input feature ini kita masukkan buffer. Clip feature-nya ini kita masukkan yang bolaan utara. Kemudian untuk outputnya ini sudah benar, buffer clip. Ada decimal degree sini kita ganti menjadi kilometer. Kemudian kita oke kan. Oke, pada buffer ini kita klik kanan, kemudian pilih properties. Sini kita masuk ke simbology, kemudian kita add files, kemudian kita oke. Biasanya kita pergi ke art toolbox, kemudian dari sini kita pilih yang conversion tools, pilih yang to raster, dan pilih yang polygon to raster. Nah, pada bagian ini kita masukkan buffer, kemudian value-nya kita ganti jadi distance. Di sini kita ganti namanya jadi buffer polygon. Kemudian kita oke kan. Oke, selanjutnya ini kita sebenarnya memasukkan data sungainya, tetapi dikarenakan laptop saya terkendala, tidak bisa mendownload data sungainya, jadi kita langsung saja. Tapi nanti saya jelaskan di data sungai itu nanti kita akan membuat save file baru, kemudian kita polyline sungai-sungai kecil yang ada di sebelah sini. Sebenarnya di sini banyak sungai, kita bagian polyline. Setelah itu nanti kita polygon raster, kemudian kita recoverability lagi kayak yang sebelumnya tadi itu. Kita ada bagian recoverability, kita ubah kelasnya. Oke. Nah, ini contohnya yang saya bilang tadi itu, untuk masukkan data sungainya nanti di sebelah sini, kemudian kita lakukan polyline, dan nanti yang terakhir itu kita klasifikasikan lagi. Oke, jadi kesimpulan yang bisa didapatkan pada video kali ini, kita sudah melakukan pengolahan mitigasi bencana. Jadi di bagian legendanya itu terlihat terlihat bahwa yang berwarna merah itu merupakan rawan terhadap bencana atau mitigasinya itu kuat. Kemudian data yang kita gunakan tadi itu berbentuk TIFF. Di mitigasi ini sangat perlu dilakukan untuk mengurangi kecelakaan atau mengurangi kerugian yang tidak kita inginkan dengan menggunakan penginderaan jauh. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, untuk untuk saran kedepannya,
Semoga abang dan kakaknya itu bisa lebih sabar lagi menghadapi kami suatu praktikum dan juga mau mengajari dari awal sampai akhir video pengolahan. Mungkin uh, itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.